Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih memiliki iman dan Islam sampai hari ini, mendapati kebahagiaan, kebaikan dalam setiap kondisi kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan sejahtera, dan juga dimudahkan dalam segala urusan dan kondisi. Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas pertemuan kali ini tentang ibadah sholat dalam Islam. Ya, harapannya adalah agar Anda sebagai mahasiswa mampu mengenali dan menghargai konsep doa, istilah dan rukun doa, serta hal-hal yang membatalkan doa. Ini kan sholat itu kan doa, ya. Isinya dari sholat itu adalah selain perkataan dan perbuatan juga ada doa, dan Anda diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai doa, terutama dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ingat itu. Baik, kita akan mulai ibadah sholat dalam Islam. Ada dalam Al-Quran, ya, sebuah dalil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya sholat adalah fardu yang waktunya ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Kita harus tahu waktu-waktu sholat, ya. Mahasiswa sekalian, saya rasa yang saat ini sudah pada usia balik dan balighah, sudah sangat dewasa, harus tahu waktu-waktu sholat itu. Kita coba ulangi, ya, kita review ulang. Ada waktu zuhur, ya. Awal waktu adalah ketika matahari tergelincir. Akhir waktu jika bayangan segala sesuatu sama dengan objek atau setelah matahari tergelincir. Yang kedua, asar. Awal waktu itu ketika bayangan lebih panjang dari objek, dan akhir waktu sampai bayangan objek 2 kali lebih panjang. Kemudian waktu maghrib hanya ada satu masa, yaitu saat matahari terbenam. Tingkatannya kira-kira adzan, wudu, meliputi iqamat, dan kemudian salat 5, atau kita kemudian mampu untuk melakukan salat 5 waktu, yang di tengah-tengah di antara 5 itu kan salat maghrib. Nah, oleh karena itu tingkatannya kita harus tahu bahwa hanya satu salat maghrib itu, yaitu mulai masuknya adalah saat matahari terbenam, ya. Kemudian salat isya adalah waktu awalnya ketika mega merah yang menghilang, dan waktu akhir sampai sepertiga malam pertama, ya. Kemudian salat subuh adalah waktu mulai saat fajar kedua terbit, ya, dan sampai kemudian waktu matahari terbit. Kemudian Anda perlu tahu juga tentang syarat wajib dan syarat sah sholat, ya. Syarat wajib sholat misalnya adalah Islam, harus adalah orang Islam, kemudian balik atau sudah dewasa, bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, ya, sudah memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau memayis seperti itu. Dan juga bagi yang laki-laki misalnya sudah bermimpi, ya, mimpi besar disebutnya. Kemudian yang perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi. Kemudian yang ketiga berakal. Kemudian syarat sah sholat itu adalah pertama harus suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci, ya. Kalau kita misalnya pakai mukena, pakai ruku atau pakai telekung disebutnya. Kemudian tempatnya harus suci, sholat atau beribadah sholat di tempat yang suci.
dari kotoran dan najis. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat, kecuali ketika seseorang sedang dalam kondisi takut atau khauf karena perang, atau sedang dalam kondisi berada di atas kendaraan. Ketika kita sedang bepergian ya ke tempat lain yang jauh, ke tempat yang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, tidak cepat waktunya tapi mungkin setengah hari atau 1 hari penuh atau bahkan berhari-hari, itu adalah sholat dalam kendaraan yang otomatis ya, automatically sangat mungkin kita tidak menghadap kiblat secara langsung tapi mengikuti arah kendaraan itu melaju atau meluncur seperti itu. Nah, kemudian rukun sholat ya, teman-teman mahasiswa sekalian, ketika sholat jelas harus melakukan, mengerjakan, atau jangan sampai tidak melakukan, jangan sampai tidak mengerjakan rukun sholat. Yang pertama, jelas niat. Niat itu bisa dalam hati. Niat itu kemudian bisa juga diawali dengan usholi ya, kalau yang menggunakan usholi fardhu subhi raka'ataini misalnya kan, malah kunuti kalau yang pakai kunut ya, mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala misalnya ya, atau kemudian saya niat sholat subuh ya 2 rakaat ya serta kunut misalnya, Anda menyampaikan itu dalam hati karena Allah Ta'ala, ada kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Yang penting niat itu dalam hati. Anda berniat hal yang baik, melakukan hal baik, itu sejak dalam hati, Anda niati, dan ketika mau sholat juga kita melakukan itu, berniat dalam hati. Kedua, rukun dalam sholat adalah berdiri jika Anda bisa. Berarti kalau kita tidak bisa, Anda bisa dengan duduk, Anda bisa sambil tidur ya. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita mengalami sakit atau hal yang mengakibatkan kondisi yang membuat kita tidak dapat sholat secara berdiri normal. Kemudian takbiratul ihram ya, mengangkat kedua tangan sambil kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Nah, inilah saat kita kemudian juga berniat dalam hati bahwa kita melaksanakan sholat apa? Sholat fardu ya, yang 5, sholat wajib yang 5, atau kemudian sholat sunnah dan lain sebagainya, kita melakukan takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah ya, yang diawali dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, baik itu dikencangkan atau tidak dikencangkan. Membaca surat Fatihah itu adalah rukun, jadi betul-betul harus baik bacaannya, harus sempurna ya, karena ini adalah rukun ya, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu surat Al-Fatihah ya. Kemudian yang kelima, ruku. Tahu ya gerakan ruku, Anda kemudian melakukan ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Seperti itu bacaannya ya, 3 kali. Jadi ruku, kemudian tumakninah saat ruku. Jadi tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Jadi dari satu gerakan menuju ke gerakan lain, dari satu aktivitas menuju ke aktivitas lain, itu tidak dilakukan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa, tapi ada jeda sebentar sebelum kita melakukan sesuatu, berhenti ruku, kemudian kita diam sejenak, baru membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, misalnya seperti itu. Ketika bangun, kita pun ada jeda dulu, tidak langsung membaca sami Allahu liman hamidah dan membaca doanya, tapi kita jeda dulu sebentar. Tumakninah, berhenti sejenak, berhati-hati, atau dengan kata lain juga tertib ya. Kemudian yang ketujuh, i'tidal, sami Allahu liman hamidah ya, Rabbana walakal hamd misalnya kan, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, misalnya seperti itu ya, atau Rabbana walakal hamd. Tapi ingat tumakninah juga dalam i'tidal, gerakan dari ruku menuju i'tidal, sebelum kita membaca bacaan i'tidal, kita berhenti sejenak, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ya, tapi kemudian ada jeda sambil tertib ya, tertib teratur. Kemudian sujud, Allahu Akbar, kemudian kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Ingat ada tumakninah juga, ada jeda
tertib melakukannya, berhati-hati, tidak tergesa-gesa, dan juga tidak terburu-buru. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya, tumaninah dulu dalam sujud, ya, kemudian juga duduk di antara dua sujud, ya, kemudian tumaninah ketika duduk di antara dua sujud, tertib, hati-hati, ada jeda, ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ke-13, duduk terakhir, ya. Ya, kemudian yang ke-14 membaca tasyahud dalam duduk terakhir. Ya. Kalau Anda sholat itu kemudian sholat maghrib yang rakaat 3, sholat isya yang rakaat keempat, sholat zuhur, asar yang rakaat keempat, dan juga sholat subuh rakaat kedua. Rakaat kedua itu adalah duduk terakhir, tasyahud terakhir, ya, itu adalah rukun. Kemudian bacaan sholawat kepada Nabi, ya, dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bacaan salat kepada Nabi misalnya kan at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah, misalnya yang pakai itu, ya. Dan kemudian asyhadu alla ilaha illallah, ya, selanjutnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Misalnya yang memakai itu. Ada juga yang memakai Allahumma baik ini, ya, kalau dalam doa iftitah, ya, ketika kita sholat sebelum Fatihah itu kan ada yang menggunakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga yang menggunakan Allahumma baik ini. Dan dalam tasawuf juga ada yang doa lain, tidak masalah, ya. Yang pasti di dalamnya harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun yang berikutnya, yang ke-16 adalah salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, atau yang menggunakannya lebih lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak masalah. Yang pasti salam pertama itu yang rukun. Kemudian yang ke-17 adalah berniat menyelesaikan salat. Ketika salam assalamualaikum warahmatullahi, kita sudah berniat, kita sudah menyelesaikan salat, ya. Kemudian yang ke-18, yang terakhir, ini adalah inti dan juga pengatur dari semuanya juga adalah melaksanakan rukun secara tertib dengan tumaninah tadi sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Oke. Kemudian ada juga sunnah-sunnah dalam sholat, mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Yang pertama, ada dua sunnah-sunnah mengerjakan sholat, ya. Sebelum kita sholat ada dua sunnah, yaitu azan dan iqamah, ya. Bagaimana kita mengumandangkan azan dari masjid, dari musola, dari surau, ya, dari langgar dan sebagainya untuk memanggil, itu adalah azan, masuk waktu sholat maksudnya, ya. Kemudian iqamah adalah hendak melakukan sholat, seperti itu. Kemudian sunnah-sunnah yang lain dalam sholat juga diantaranya adalah tasyahud awal, ya. Bagaimana duduk tasyahud awal, misalnya di sholat maghrib rakaat kedua, sholat isya rakaat kedua, sholat zuhur dan asar rakaat kedua, itu ada melakukan tasyahud awal, ya, hanya sampai kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Kemudian bagi yang kunut, nah, itu juga sunat, ya. Ada yang melakukan kunut, itu juga sunat. Kemudian dilakukan di sholat subuh, ya, di rakaat kedua, atau kemudian ketika Anda melakukan ibadah sholat witir di pertengahan kedua bulan Ramadan, biasanya mulai malam ke-16, bagi yang menggunakan kunut, nah, Anda itu akan membaca kunut, ya, dalam sholat witir di pasca pertengahan kedua bulan Ramadan, ya, di rakaat yang ketiga, ya. Sholat witir kan 2 rakaat, bagi yang kunut, ya, 2 rakaat, kemudian salam. Nah, rakaat yang tunggal yang 1 rakaat itu kemudian Anda membaca kunut. Apa sih hal-hal yang membatalkan sholat? Nah, ini penting untuk kita ketahui juga, ya. Kurang lebih, ya, ada beberapa hal, yaitu berbicara dengan sengaja sambil sholat, tapi kemudian sambil berbicara, itu batal sholatnya, ya. Dalam arti bukan membaca doa yang memang ada dalam sholat sebagai sebuah rangkaian yang harus dibaca, yang sunnah harus dibaca, misalnya seperti itu, tapi malah berbicara konteksnya lain, ya, tidak berbicara dengan sengaja dalam sholat, itu batal sholatnya. Kemudian terlalu banyak bergerak,
begitu banyak bergerak, bukan berarti tidak boleh bergerak ya selain gerakan-gerakan sholat, tapi terlalu banyak bergerak dalam sholat yang tidak perlu ya. Kemudian berhadas itu jelas batal, kita harus berwudu dulu ya. Kentut misalnya, buang angin dan sebagainya, kita harus berwudu dulu. Kemudian terpapar najis atau terkena najis ya, baik najis ringan, najis menengah maupun najis berat. Kemudian terbukanya aurat ya, hati-hati, ini juga akan mengakibatkan membatalkannya sholat. Kemudian yang keenam, perubahan niat. Kemudian yang ketujuh, membelakangi kiblat bagi yang sholatnya jelas ya, di tempat yang kiblatnya jelas, tidak sedang dalam kendaraan ya, tidak sedang dalam perjalanan ya, yang itu kesulitan untuk menentukan. Kemudian makan saat sholat, minum saat sholat ya, sambil sholat juga makan dan minum itu tidak boleh. Kemudian tertawa terbahak-bahak dalam sholat misalnya kan, ini bisa membatalkan sholat. Nah, waktu yang dilarang untuk sholat ya, setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian ketika matahari terbit sampai sempurna dan naik seukuran tombak. Setelah itulah adalah waktu sholat duha ya, tapi sebelum itu nggak boleh sholat. Ketika matahari berada di pertengahan langit sampai tergelincir, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, itu tidak diperbolehkan sholat. Kemudian ketika matahari terbenam sampai benar-benar sempurna terbenamnya. Kemudian sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah muakkad, bisa kita lakukan dengan keluarga kita, ya, dengan anak, istri kita, dengan suami kita, atau sholat berjamaah dengan penduduk, dengan warga, atau kita dalam perjalanan, atau kita di tempat pekerjaan, di kampus dan sebagainya. Sholat berjamaah itu dilakukan sholat yang bukan sendiri, tapi bisa berdua minimal, bertiga dan seterusnya. Kemudian seorang makmum harus berniat menjadi makmum, nah seperti itu ya. Jadi itu yang kemudian akan menentukan sholat jamaah. Ya, ada imamnya, ada makmumnya. Kemudian orang merdeka, ya, orang yang sudah merdeka boleh bermakmum kepada budak juga. Orang balik boleh bermakmum kepada muharib, ya, anak yang mendekati balik, yang bisa membedakan baik dan buruk serta benar dan salah. Laki-laki tidak diperkenankan untuk bermakmum kepada perempuan dalam sholat, ya. Itu kemudian batasan berjamaah juga ada ketika seorang makmum mengetahui sholat imam tersebut, misalnya kan posisi makmum tidak boleh lebih depan dari imam, tidak boleh sejajar, tapi harus berada di belakang imam. Ya, itu yang kemudian akan ada aturan-aturannya akan kita bahas dalam pertemuan kita saat luring, saat kita pertemuan tatap muka, akan kita bahas secara lebih detail dan lengkap tentang sholat itu seperti apa, berjamaah dan sebagainya. Nah, sholat juga bisa kita lakukan secara jamak dan qashar, ya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail saat pertemuan di kelas, yaitu sholat dalam perjalanan. Allah memberikan rukhsah, bisa kita menjamak, menggabung sholat luhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bahkan kita juga diperkenankan untuk melakukannya dimajukan, ya, misalnya sholat jamak luhur dan asar, tapi dikerjakan di waktu duhur. Kita menarik waktu sholat asar di waktu sholat duhur, itu dinamakan sholat jamak takdim. Kemudian sholat zuhur dan asar kita lakukan di waktu asar, berarti jamak takhir. Begitupun asar dengan duhur tadi jamak takhir, berarti asar, sholat duhur ditarik ke asar. Atau sholat maghrib dengan sholat isya, ya, dan lain sebagainya. Variasinya di antara keempat waktu sholat itu. Itu yang kemudian nanti akan kita bahas secara detail, ya, seperti apa. Dan qashar itu mengurangi bilangan rakaat. Misalnya luhur kita kurangi menjadi 2 rakaat dari 4, jadi hanya 1 kali tasyahud, ya. Kemudian asar pun kita kurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu adalah sholat jamak qashar. Itu boleh, nanti akan kita bahas, ya, dalam pertemuan berikutnya. Kemudian apa pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dari materi ini? Ya, tadi saya ulangi kembali, Anda sebagai mahasiswa mampu mengenali dan menghargai konsep doa dalam Islam, terutama sholat, ya, istilahnya apa, rukunnya apa yang membatalkan dan sebagainya. Dan diharapkan Anda sebagai mahasiswa mampu mengaktualisasikan nilai-nilai doa dalam sholat tersebut, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan bisa dibaca referensi buku pendidikan agama Islam yang saya tulis, penerbit dipublish, ya,
itu ada di perpustakaan UI dan juga di lini masa di berbagai media juga sudah ada, dan juga buku Pilar Substansial Islam, Pendalaman Nilai Dasar Islam kedua dari Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam DPPI UI, dan referensi-referensi lain yang dapat kita gunakan sebagai bahan atau sumber referensi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.